Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi di kelas F dan juga rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait UMKM yang kami pilih, yakni Nyemilin by Megafood. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu untuk ketua dari proyek ini, yakni Firman Eka Putra dengan akhir NPM 046. Di sini Firman bertugas untuk mengatur jalannya bagaimana proyek ini dilaksanakan, lalu memberikan pengawasan dan juga arahan untuk seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota tim, lalu juga pengambilan keputusan terkait apa yang harus dicatat dan juga apa yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya ada analis proyek. Sini saya sendiri, Wahyuni Karama, dengan akhiran NPM 077 dengan rekan saya Nadia Sinta Okta Putri dengan akhiran NPM 204. Di sini kami bertugas untuk melakukan wawancara pada UMKM, lalu juga mengumpulkan data terkait UMKM tersebut dan juga melakukan analis pencatatan dari mitra UMKM kami. Selanjutnya ada bagian kreatif, yaitu Adinda Tri Amelia Sari dan akhiran NPM 205 dan juga Dimas Raffi dengan akhiran NPM 210. Di sini mereka bertugas untuk membuat desain aplikasi untuk pencatatan siklus akuntansi UMKM dan juga membuat desain logo aplikasi. Alasan dari kelompok kami memilih UMKM Nyemilin by Megafood ini karena tujuan dari UMKM ini adalah untuk menyediakan makanan kesukaan anak muda yang cenderung menyukai makanan dengan rasa pedas dan juga asin, membuka lapangan kerja dan juga mendukung produk lokal. Nama dari UMKM yang kami pilih ini adalah Nyemilin by Megafood seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, untuk alamatnya sendiri ada di Jalan Rungkut Kidul, Surabaya. Lebih tepatnya ada di depan pintu 2 dari kampus UPN Veteran Jawa Timur, sebelahnya Indomaret. Nah, untuk pemilik usahanya adalah Kofifa Mega Prawansa. Bidang usaha dari UMKM ini adalah manufaktur di bidang makanan. Jadi usaha ini menyediakan berbagai macam cemilan seperti wonton, mie chili oil, kue tiaw chili oil, dan juga aneka basreng. Selanjutnya di sini ada studi kelayakan. Yang pertama ada kelayakan operasional. Jadi dengan memanfaatkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAKE MKM, di sini proyek ini bertujuan untuk mempermudah proses implementasi UMKM yang telah kami pilih dan mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan sederhana. Lalu ada kelayakan ekonomi. Jadi sistem akuntansi yang diberikan untuk memperlancar proyek ini adalah dengan tidak melakukan ketergantungan biaya pada owner dan juga mempermudah proses UMKM dalam pencatatan keuangan. Selanjutnya adalah studi kelayakan teknik. Jadi proyek dari Nyemilin by Megafood ini direncanakan untuk mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan menggunakan Excel sebagai alat bantu dari pencatatan akuntansi dan juga laporan keuangan. Di sini Excel dipilih karena kemudahan penggunaannya dan juga di mana banyak pelaku UMKM ini sudah familiar dengan aplikasi ini. Lalu untuk kelayakan jadwal, di sini persiapan proyek dilakukan pada tanggal 28 Agustus hingga 4 September 2024 selama 8 hari, ada wawancara dengan UMKM selama 11 hari, ada melakukan analisis SWOT selama 11 hari, ada juga presentasi perkembangan dari proyek itu selama 1 hari pada tanggal 2 Oktober 2024, lalu ada revisi proyek tanggal 3 sampai dengan 7 Oktober selama 5 hari. Yang terakhir di sini ada presentasi dan juga evaluasi hasil akhir pengembangan proyek 9 Oktober yang nantinya akan dilaksanakan 1 hari. Selanjutnya untuk analisis SWOT-nya, sini ada strength yaitu kekuatan. Jadi UMKM ini produknya unik dan juga lezat. Juga proses produksi dari wonton itu relatif mudah ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu, wonton ini bisa dijual di berbagai saluran, ada seperti pasar tradisional, online, restoran, atau event-event khusus lainnya. Yang kedua yaitu weakness, yaitu kelemahan. Jadi proyek ini atau usaha wonton ini sendiri itu ketergantungan pada daya tahan produk. Jadi wonton itu tidak bisa lama dan bisa lebih cepat basi. Lalu ada juga modal terbatas. Ada keterbatasan modal yang bisa menghambat ekspansi, promosi, dan juga inovasi produk nantinya. Lalu bagaimana peluangnya? Di sini tren kuliner dan juga gaya hidup sehat. Jadi wonton ini bisa dikembangkan menjadi produk makanan sehat dengan menggunakan bahan-bahan rendah kalori atau organik yang sedang populer di kalangan konsumen. Yang terakhir ancaman. Ada fluktuasi harga bahan baku. Jadi adanya ketergantungan pada bahan baku yang harganya bisa berubah-ubah ini dapat mempengaruhi biaya produksi dan juga harga jual dari wonton itu sendiri. Lalu ada
usulan dari kelompok kami untuk UMKM Nyemilin BM Megafood ini yaitu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki seperti penyatatan pendapatan dan juga pengeluaran yang seringkali tidak teratur. Lalu setelah mendapatkan gambaran yang lebih jelas, sini kami merancang sistem pembukuan sederhana. Sistem di sini mencakup pencatatan pendapatan harian, pengeluaran, persediaan bahan baku dan juga pengelolaan utang serta piutang. Kemudian kami akan mengadakan pelatihan bagi pemilik dan juga karyawan nantinya. Selanjutnya ada estimasi perkiraan dari biaya. Di sini dengan total 3.800.000 dengan rincian yang bisa kita lihat di dalam slide ini. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan rugi dengan pendapatan 43.500.000 dengan bebannya yaitu untuk pembelian bahan baku ada kulit wonton, saus, kecap, cabai kering, daging ayam, daging udang, bawang putih, telur, gula, garam, penyedap rasa, tepung tapioka, daun bawang dan juga packagingnya dengan totalnya 24 juta. Untuk beban gaji dan juga upah 4.300.000, untuk beban sewa 600.000, untuk beban lain-lain sekitar 100.000. Jadi total bebannya adalah 29 juta dikurangi pendapatan yang 43.500 tadi menghasilkan laba bersih 14.500. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya materi Gancat proyek dan juga UMKM. Selanjutnya adalah Gancat proyek. Yang pertama adalah nama kegiatan dengan memahami proyek apa yang akan dijalankan pada tanggal awal pelaksanaan pada 28 Agustus sampai 29 Agustus 2024 dengan hari pengerjaan adalah 2 dengan angka pengerjaan 100. Selanjutnya adalah membentuk tim pada 28 Agustus sampai 28 Agustus 2024 hanya 1 hari dengan angka pengerjaan 100. Selanjutnya adalah memilih mitra UMKM yang akan diwawancarai pada 29 Agustus sampai 4 September 2024 dengan hari pengerjaan 7 dengan angka pengerjaan 100. Selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan UMKM pada 10 September sampai 20 September 2024 dengan hari pengerjaan 11 dengan angka pengerjaan 100. Selanjutnya adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan dan melakukan analisis SWOT pada 20 September sampai 30 September 2024 dengan hari pengerjaan 11 dengan angka pengerjaan 100. Selanjutnya adalah tentang presentasi perkembangan proyek Gancat dan Percat pada 22 Oktober sampai 2 Oktober 2024 dengan hari pengerjaan 1 dengan angka pengerjaan 85% karena pada saat melakukan tugas ini masih belum melakukan presentasi Gancat dan Percat. Selanjutnya adalah revisi PPT proyek Gancat dan Percat pada 3 Oktober sampai 7 Oktober 2024 dengan hari pengerjaan 5 dengan angka pengerjaan 1. Selanjutnya adalah membuat data flow diagram dan juga BPMN untuk presentasi pada 3 Oktober sampai 9 Oktober 2024 dengan hari pengerjaan 7 dengan angka pengerjaan 1. Selanjutnya adalah evaluasi tengah semester pada 16 Oktober sampai 16 Oktober dengan hari pengerjaan 1 dengan angka pengerjaan adalah 1. Dengan selanjutnya adalah membuat desain akuntansi Microsoft Excel pada 17 Oktober sampai 19 November 2024 dengan hari pengerjaan 33 hari dengan angka pengerjaan adalah 1. Selanjutnya adalah melakukan pengembangan sistem pada 23 Oktober sampai 19 November 2024 dengan hari pengerjaan 27 hari dengan angka pengerjaan adalah 1. Selanjutnya adalah demonstrasi di kelas, itu pada 6 November sampai 6 November, itu hanya 1 hari dengan angka pengerjaan adalah 1. Selanjutnya adalah membuat buku panduan pada 12 November sampai 10 Desember 2024 dengan hari pengerjaan 29 hari dengan angka pengerjaan adalah 1. Selanjutnya adalah peninjauan kembali aplikasi untuk 12 November dan sampai dengan 17 Desember 2024 dengan hari pengerjaan 36 dengan angka pengerjaan 1. Selanjutnya adalah presentasi hasil akhir pada UAS, itu adalah 18 Desember sampai 18 Desember, hari pengerjaan 1 hari dengan angka pengerjaan 1. Berikutnya adalah tentang Gancat proyek yang ada pada saat kegiatan telah selesai berwarna hijau, yang masih belum selesai atau masih dalam proses itu warna kuning, dan juga yang masih belum terlaksanakan tapi sudah terjadwal adalah berwarna merah. Seperti yang bisa dilihat pada Agustus, week 1, week 2, week 3, dan week 4 telah selesai. Pada week 5 ada kegiatan yang masih berproses dan juga untuk revisinya juga masih belum terlaksana karena masih belum dipresentasikan dan masih belum mendapatkan revisi. Untuk week
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 sampai Desember masih belum terlaksana, tapi sudah terjadwal karena masih belum pada kegiatan tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah Ganchat UMKM, yakni dilakukan pada 1 September sampai 30 September 2024, yakni tentang UMKM kami, yakni yang menjual wonton. Yang pertama adalah list barang yang akan dibeli, belanja ke pasar, pembelian kulit wonton, pembelian saus, kecap dan cabai kering, pembelian daging ayam dan udang, pembelian bumbu dan isi wonton, pembelian packaging. Ini dilakukan pada satu hari, yakni pada 1 September dengan hari pengerjaan adalah 1 hari dengan angka pengerjaan adalah 100. Selanjutnya adalah proses pembuatan isi wonton pada 2 September sampai 3 September dengan hari pengerjaan adalah 2 hari dengan angka pengerjaan adalah 100. Selanjutnya adalah proses pembuatan wonton itu pada 4 September sampai 4 September, yaitu 1 hari dengan angka pengerjaan 100. Selanjutnya adalah proses perebusan wonton dan juga proses pembuatan chili oil, itu dilakukan pada hari yang sama pada 5 September dengan hari pengerjaan adalah 1 dengan angka pengerjaan 100. Selanjutnya adalah proses packing wonton itu pada 6 September sampai 6 September, yaitu 1 hari dengan angka pengerjaan adalah 100. Selanjutnya adalah order pelanggan, order online atau offline, order diterima atau ditolak, pembayaran oleh pelanggan dan juga pembelian barang kepada pelanggan secara langsung atau menggunakan ojol. Ini dilakukan setelah wonton di packing dan akan dijual. Jadi wonton tersebut akan dijual pada 30 hari yang berlangsung dengan dikurangi proses pembuatan wonton itu sendiri. Jadi di sini ada 24 hari, yakni pada 7 September sampai 30 September 2024 dengan angka pengerjaannya adalah 100. Berikut adalah Ganchat UMKM-nya, yakni adalah nama kegiatan, list barang yang akan dibeli, belanja ke pasar, pembelian kulit wonton, pembelian saus kecap dan cabai kering, pembelian daging, ayam dan udang, pembelian bumbu dan isi wonton, pembelian packaging. Ini pada hari yang sama, pada hari pertama. Hari keduanya itu adalah pembuatan isi wonton, dan hari ketiganya juga sama. Hari keempatnya adalah proses pembuatan wonton. Hari kelimanya itu adalah proses dari perebusan wonton dan juga pembuatan chili oil. Hari keenamnya itu adalah proses packing wonton. Dan hari ke-7 sampai hari ke-15 ini yakni adalah order pelanggan, order online atau offline, order diterima atau ditolak, pembayaran oleh pelanggan, pemberian barang kepada pelanggan secara langsung atau menggunakan ojol. Hal ini dilakukan secara terus-menerus pada 1 bulan penuh pada bulan September. Yang terakhir adalah hari ke-16 sampai hari ke-30. Kegiatannya tetap sama, yakni tentang order pelanggan, order online atau offline, order diterima atau ditolak, pembayaran oleh pelanggan, dan pemberian barang kepada pelanggan secara langsung atau menggunakan ojol. Hal ini telah terlaksana pada hari ke-16 sampai hari ke-30 pada bulan September 2024. Jadi diberikan warna hijau. Baik, selanjutnya adalah percat. Nah, di dalam percat sendiri kami membagi percatnya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah percat sistem pembelian bahan baku, yang kedua adalah percat sistem produksi, dan yang terakhir adalah percat sistem penjualan. Nah, untuk percatnya bagaimana? Langsung aja kita bahas. Baik, yang pertama adalah sistem pembelian bahan baku. Nah, di dalam percat sistem pembelian bahan baku ini dilakukan dalam hari yang sama. Jadi, jika pembelian bahan baku ini dilakukan di hari pertama dan selesainya juga di hari pertama juga. Nah, di sini yang pertama owner melakukan list barang yang akan dibeli. Nah, selanjutnya melakukan belanja ke pasar. Nah, setelah melakukan belanja ke pasar ini terdapat 5 kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Nah, di sini yang pertama adalah pembelian kulit wonton. Yang kedua adalah pembelian saus kecap dan cabai kering. Yang ketiga adalah pembelian daging, ayam dan udang. Yang keempat pembelian bambu dan isi wonton. Dan yang terakhir adalah pembelian packaging. Nah, untuk 5 tadi ini udah dijelaskan ya kalau dilakukan di saat yang bersamaan. Baik, selanjutnya adalah percat sistem produksi. Nah, di dalam sistem produksi sendiri
yang pertama adalah owner melakukan proses pembuatan isi wonton. Nah, pembuatan isi wonton sendiri ini dilakukan dalam waktu 2 hari. Jadi untuk startnya dilakukan di hari pertama dan finishnya selesai di hari kedua. Selanjutnya adalah proses pembuatan wonton. Proses pembuatan wonton ini dilakukan dalam waktu 1 hari. Jadi untuk startnya di hari ketiga dan finishnya di hari ketiga juga. Selanjutnya di sini ada 2 kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Yang pertama adalah proses perebusan wonton yang dilakukan dalam waktu 1 hari dan startnya di hari keempat dan selesainya di hari keempat juga. Dan yang kedua ini ada proses pembuatan chili oil. Pembuatan chili oil juga dilakukan dalam waktu 1 hari, startnya di hari keempat dan finishnya di hari keempat. Nah, perlu diingat lagi untuk proses perebusan wonton dan proses pembuatan chili oil ini dilakukan di saat yang bersamaan. Dan yang terakhir adalah proses packing wonton. Proses packing wonton ini dilakukan dalam waktu 1 hari, startnya di hari kelima dan finishnya di hari kelima juga. Oke, yang terakhir adalah percharge sistem penjualan. Nah, percharge sistem penjualan ini juga sama kayak percharge sistem pembelian bahan baku. Yang samanya adalah dilakukan di dalam 1 hari yang sama. Karena di sini kita itu ketika pelanggan membeli maka langsung diberikan barangnya di hari itu juga. Jadi tidak ada waktu kayak 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu, nggak ada. Dalam waktu 1 hari semua. Nah, di sini dalam sistem penjualan yang pertama adalah order pelanggan. Nah, pelanggan sendiri ordernya menggunakan 2 metode, yaitu online dan offline. Nah, jika ordernya ditolak maka akan masuk yang bawah, yang order ditolak. Nah, jika ordernya diterima maka akan masuk yang atas, yang di bagian order diterima. Nah, setelah order diterima, pelanggan melakukan pembayaran. Nah, setelah pelanggan melakukan pembayaran, tergantung nih apa metode yang digunakan oleh pelanggannya, apakah online atau offline. Nah, jika pelanggan melakukan order secara online, maka pemberian barang ke pelanggan itu akan dilakukan dengan menggunakan ojol. Nah, jika ordernya dilakukan secara offline, maka pemberian barang ke pelanggan akan dilakukan secara langsung. Selanjutnya adalah diagram konteks. Yang pertama ada diagram konteks proses pembelian bahan baku. Terdapat list barang yang sudah ditentukan akan diberikan kepada karyawan, dan oleh karyawan selanjutnya akan melakukan sistem pembelian bahan baku. Setelah menerima barang-barang tersebut, karyawan akan meletakkannya di gudang sebelum proses produksi. Selanjutnya untuk diagram konteks proses produksi, karyawan ini akan memproses pembuatan wonton melalui sistem produksi yang kemudian setelah selesai, karyawan akan menyimpannya di gudang. Selanjutnya ada diagram konteks proses penjualan, dimulai dengan pembeli yang akan melakukan pemesanan melalui sistem penjualan, dan oleh karyawan akan menerima pesanan tersebut dan memprosesnya. Setelah selesai, karyawan akan menyerahkan pesanan tersebut kepada pembeli dan pembeli akan melakukan pembayaran. Dan setelah pembayaran selesai, karyawan akan melakukan entry penerimaan kas untuk bagian keuangan. Selanjutnya adalah DFD atau Data Flow Diagram, di mana DFD ini akan menjelaskan secara lebih detail terkait diagram konteks yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, DFD pembelian bahan baku, dimulai dari owner yang akan mendaftar barang apa aja yang dibutuhkan saat produksi, yang kemudian akan diserahkan kepada karyawan, dan selanjutnya oleh karyawan akan memilih vendor untuk melakukan pemesanan bahan baku. Dalam pemesanan bahan baku ini, kami memilih bentuk bulat karena merupakan sistem. Yang selanjutnya, oleh vendor yang telah dipilih ini akan disiapkan barang-barang tersebut dan kemudian melanjutkan kepada sistem pembayaran dengan memberikan nota pembelian atau bukti serta barang yang dibeli kepada karyawan, dan karyawan selanjutnya akan melakukan pembayaran terhadap pesanan yang dilakukan tadi. Dan barang-barang yang tadi
oleh karyawan akan disimpan di gudang sebelum proses produksi. Untuk DFD yang kedua yaitu proses produksi, dimulai dari owner yang akan menentukan berapa jumlah produk yang akan diproduksi dan kemudian disampaikan kepada karyawan. Oleh karyawan kemudian akan memproses produksi ini. Untuk UMKM kami sendiri yaitu membuat wonton. Selanjutnya dari sistem produksi ini akan dilanjutkan oleh karyawan ke sistem packing, di mana karyawan akan melakukan packing produk setelah produk wonton tersebut telah selesai, dan setelah itu produk-produk wonton ini akan disimpan ke gudang. Setelah penyimpanan ini, karyawan juga akan melakukan laporan rutin kepada owner terkait berapa jumlah yang diproduksi pada hari tersebut. Selanjutnya ada DFD proses penjualan, dimulai dari pembeli yang akan melakukan pemesanan dengan memilih menginginkan pesanan apa saja yang akan dipesan, dan oleh karyawan akan menerima pesanan tersebut, dan apabila terdapat ketidaktersediaan pesanan, karyawan akan menyampaikan kepada pembeli. Dan untuk pesanan yang tersedia, karyawan akan menyiapkan pesanan tersebut, setelah selesai akan melakukan pembayaran dan juga meng-cross-check detail-detail pesanan. Dan oleh pembeli akan melakukan pembayaran, dan setelah pembayaran selesai, karyawan akan melakukan entry penerimaan kas untuk bagian keuangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang diagram BPMN atau Business Process Model Annotation. Nah, yang pertama di sini ada proses pembelian bahan baku yang melibatkan dua pihak, yakni vendor dan UMKM. Nah, proses ini dimulai dengan penyusunan daftar bahan yang diperlukan untuk produksi seperti kulit wonton, saus, kecap, dan bumbu. Nah, setelah daftar siap, pihak UMKM mengunjungi pasar atau supplier untuk survei harga, kualitas, dan ketersediaan bahan. Nah, mereka kemudian menyampaikan permintaan yang mencakup spesifikasi jenis, jumlah, dan kualitas bahan. Lalu vendor memeriksa ketersediaan barang dan menawarkan alternatif jika ada yang tidak tersedia. Setelah mempersiapkan pesanan, vendor membuat nota pembelian yang mencatat rincian transaksi dan menyerahkannya kepada UMKM. Pada saat yang sama, UMKM menerima barang dan memeriksa kesesuaian dengan pesanan. Setelah pengecekan, UMKM melakukan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, transfer bank, atau metode lain yang disepakati. Proses pembelian selesai setelah vendor menerima pembayaran dari UMKM. Baik, selanjutnya yakni ada proses produksi, dan pihak yang terlibat yaitu UMKM-nya itu sendiri. Nah, proses ini dimulai dengan menyiapkan bahan yang telah dibeli dari vendor seperti daging ayam, kulit wonton, dan bumbu untuk chili oil. Setelah memastikan semua bahan siap, daging ayam diolah menjadi isian wonton dengan mencampurkan bumbu seperti bawang putih, jahe, dan kecap. Kulit wonton kemudian diisi secara manual, dilipat dan ditutup rapat untuk menjaga agar isian tidak tumpah saat dimasak. Nah, selanjutnya wonton direbus dalam air mendidih hingga kulitnya lembut dan isian matang. Sementara itu, chili oil disiapkan dengan memanaskan cabai kering, bawang putih, dan minyak hingga menghasilkan saus pedas yang beraroma kuat. Nah, setelah wonton matang dan chili oil siap, kedua produk dikemas secara higienis dalam wadah yang terpisah. Baik, proses selanjutnya yakni ada proses penjualan offline yang melibatkan pelanggan dan UMKM. Nah, proses ini dimulai ketika pelanggan memilih menu yang tersedia, diikuti dengan memesan menu yang diinginkan. Setelah pesanan diajukan, UMKM menerima pesanan dan mencatat rincian seperti item, jumlah, dan preferensi pelanggan. Setelah itu, UMKM memproses pesanan yang meliputi persiapan dan penyajian makanan. Selanjutnya, UMKM mengkonfirmasi detail pesanan untuk memastikan semua rincian sesuai dengan permintaan pelanggan. Setelah konfirmasi, pelanggan membayar pesanan menggunakan metode tunai atau transfer. Nah, setelah itu UMKM menerima pembayaran dan memverifikasi transaksi. Kemudian UMKM mencatat transaksi untuk keperluan akuntansi dan laporan keuangan. Dan dengan begitu proses penjualan pun telah selesai. Baik, selanjutnya yakni ada proses penjualan online yang melibatkan UMKM, pelanggan, dan ojek online. Nah, proses ini dimulai ketika pelanggan menghubungi UMKM melalui WhatsApp untuk menanyakan atau memesan produk. Pelanggan menyampaikan pesanan yang mencakup produk, jumlah, dan permintaan khusus. UMKM menerima dan mencatat pesanan, lalu memprosesnya dengan menyiapkan dan mengemas produk. Nah, setelah itu UMKM mengkonfirmasi detail pesanan kepada pelanggan. Setelah pesanan siap, UMKM memesan layanan ojek online untuk mengantarkan produk ke alamat pelanggan. Driver ojek online mengambil pesanan dari UMKM dan mengantarkannya sesuai lokasi yang telah ditentukan. Nah, setelah itu pelanggan menerima pesanan, pelanggan memeriksa kesesuaian barang dan melakukan pembayaran kepada driver yang dapat dilakukan secara tunai atau digital. Nah, UMKM juga menerima pembayaran dari pelanggan.
Nah, proses akhirnya UMKM mencatat transaksi yang telah dilakukan untuk administrasi dan laporan penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.